Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menampilkan video mengenai trauma kejadian gempa bumi pada remaja. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan bermain peran yang mana judulnya cara menangani trauma gempa bumi pada anak remaja. Nah, sebelum itu teman-teman, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nah, nama saya Widatul Marhama Abakalubis, berperan sebagai korban. Selanjutnya, saya Wira Citra, berperan sebagai orang tua korban. Saya Adra Dwi Zaharani, berperan sebagai psikiater. oke baik, selamat menyaksikan. Berikut adalah video referensi mengenai kejadian gempa bumi.
3 bulan setelah kejadian gempa bumi. Tidur lah. Jam 10. Gempa, Mak. Malari, Ma. Malari. Batu. Malari, Ma. Gempa. Gempa. Ma, gempa, Ma. Gempa, gempa, gempa. Ada apa, Nak? Kenapa? Ma. Kenapa? Saya cerita. Gempa, gempa. Apa? Di mana gempanya, sayang? Di sini gempa. Gak ada, Nak. Gak ada. Gempa, Ma. Tadi aku lihat kita gempa di sini. Enggak ada Mama tadi apa-apa. kena timpa batu. Enggak ada apa-apa Is, di gempa, luar. Ma. Gempa. Gak ada, Nak. Gak apa-apa. Gempa, Ma. Takut. Takut. Udah, gak apa-apa. Cuma mimpi. Cuma mimpi. Enggak, Gak apa-apa, Nak. Gak apa-apa. Cuma mimpi, sayang. Gempa, Ma. Gempa. Udah, gak apa-apa. Saya gak ada apa-apa. Gempa, gempa. Gak apa-apa, Wida. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Udah, gak apa-apa, sayang. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Wida. Gak apa-apa. Tarik napas. Istighfar, Wida. Tenang, tenang ya, sayang. Tenang, Wida. Tunggu ya. Mama ambil minum dulu sebentar. Ini Wida minum. Tenang ya. Udah kayak mana keadaan Wida sekarang? Tidur lagi ya, Wida. Besok mau sekolah. Iya, Ma. Tidur, tidur. Keesokan harinya, Assalamualaikum. Ma, Mama, mana mamanya? Ma, Mama, Mama di mana? Masak apa, Ma? Masak mie. Aku mau dong makan. Iya, makan. Iya, Ya, Mama ambilin ya. iya, Ya. iya, Ma. Tadi kayak mana lesnya? Alhamdulillah lancar, Ma. Ada juga siap loh, Ma, tugas Wida tadi. Gempa, gempa, gempa. Ih, kenapa, Wida? Gempa. Gak apa-apa, gak ada gempa, Wida. Gak apa-apa, gak ada. Gempa. Tenang, tenang, Wida. Tenang. Aduh. Tarik napas, tarik napas. Tarik napas, Wida. Tarik napas. Ma, gempa. Tarik napas. Tenang. Tenang. Istighfar. Tenang ya. Tenang, tunggu ya. Biar Mama ambil minum ya. Biar tambah tenang. Ya Wida, minum dulu. Pelan-pelan minum ya. Baca bismillah. Nah, kayak mana? Udah tenang. Oke, kalau udah tenang, tunggu di ruang tamu ya, biar Mama ambilin makannya, oke? Iya, Ma. setelah itu, ibu korban memikirkan solusi terhadap trauma anaknya. Kenapa sih Wida ya? Kenapa dia sering-sering menjerit? Menjerit, mimpinya sering mimpi buruk. Ada apa dengan dia? Apa gara-gara kejadian gempa 3 bulan yang lalu? Kayak mana ini? Apa aku harus bawa ke psikiater biar sembuh dia? Oh iya ya, aku harus bawa ke psikiater biar sembuh. Aku telepon dulu temanku si Adira, psikiater. Halo,
Assalamualaikum. Ya, apa kabar Bu Adira? Ya, ini saya ingin bercerita. Kalau anak saya, yang Mida, dia seringkali itu kayak ada yang aneh gitu kan. Dia tiba-tiba berteriak, baru tidurnya nggak tenang gitu, sering mimpi buruk. Iya Bu, iya. Kenapa itu ya Bu? Ada apa dengan si Mida? Apa Ibu bisa nggak kita ketemuan gitu, menceritakan tentang si Vida ini, dia ada apa gitu kan? Saya bingung kali gitu, dia kenapa gitu. Bisa nggak Bu? Ya, kalau bisa kita ketemuan Bu. Bisa Bu? Ada Bu, kalau besok bisa nggak Bu? Oke, kalau bisa kita ketemuan di rumah saya Bu. Oke, bisa kan Bu? Oke, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Ya Bu. Bertemu dengan psikiater. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar? Baik. Udah lama kita nggak jumpa ya kan? Iya kan, karena Ibu sibuk ya kan? Nah, minum Bu dulu. Kasih. Jadi itu kayak mana cerita yang anak ibu itu? Gini kan Bu, dia asal tidur gitu kan, sering kali mimpi buruk, sering menjerit. Nanti kalau misalnya ada barang jatuh gitu kan, dia sering berteriak gitu Bu. Kenapa itu ya Bu? Itu dia ada nggak buat dia trauma gitu entah beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu gitu? Oh ada Bu, yang 3 bulan yang waktu itu, yang kan 3 bulan waktu itu kan ada kejadian gempa kan? Iya ada. Di situ semenjak itu dia sering kali kayak gitu Bu, mimpi buruk gitu, menjerit. Mungkin ini lah Bu, karena dia menyaksikan gempa itu kan, ini kan rumah-rumah runtuh, terus orang-orang pada berlarian, dia menyelamatkan diri. Jadi pun dia kalau ada suara-suara gitu kan yang ada takut ada kejadian gempa itu lagi gitu. Tadi takut kejadian gempa itu lagi, kejadian lagi nanti di masa yang akan datang gitu. Mungkin itu membuat dia trauma. Ya Bu, itu kenapa ya Bu? Kalau misalnya itu misalnya bisa nggak disembuhkan gitu, solusinya apa gitu ya? Apa yang harus saya lakukan? Bisa sih disembuhkan kalau dia traumanya masih ringan ya gitu. Itu bisa dilakukan dengan beberapa cara lah itu nanti gitu. Jadi si Wida ini masih tahap keberapa ya Bu? Masih yang ringan atau kayak mana? Ya itu kalau biar supaya tahu dia tahap berapa, saya harus bercerita langsung dengan Wida apa yang dia alami, gimana perasaan dia tidur, terus mendengar suara-suara yang baru gitu. Gimana Bu? Apa saya langsung ke tempat ini? Saya harus bawa sendiri sana. Tapi itu nggak apa-apa kan Bu? Maksudnya ada yang gitu Kak, gangguan-gangguan gitu. Ya belum tahu sih, nantilah saya kasih tahu lagi kalau misalnya si Wida sudah bercerita, karena kan sudah berkonsultasi. Jadi kapan itu konsultasinya kita? Konsultasi bisa ini hari Rabu, hari Jumat lah ya Bu. Jam berapa Bu kira-kira? Jamnya jam 10. Oh iya Bu. Korban konsultasi dengan psikiater. Bu, Oh iya, masuk Bu, silakan. untuk Wida. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah baik. Wida apa kabar? Alhamdulillah Bu baik. Jadi ibu dengar-dengar katanya Wida ini sering mimpi buruk, terus kalau ada barang-barang yang jatuh soal kuat itu sering histeris. Apa itu benar? Iya Bu. Itu kan kalau ibu boleh tahu itu karena apa? Karena takut aja Bu dengar suara kayak gitu. Kayaknya langsung kebayang itu gempa yang 3 bulan yang lalu yang pernah keluarga saya alami. Berarti Wida trauma gitu dengan gempa ini. Jadi Bu, selama Wida histeris gitu, terus mimpi buruk, apa yang sudah ibu lakukan ini jadi orang tua Wida gitu? Hal pertama yang ibu lakukan itu apa? Nyuruh si Wida nenangin, nyuruh dia narik nafas, istighfar
itu saja sih yang dapat saya lakukan. Berarti masih ini ya, suruh tenang gitu. Kalau dia histeris, mimpi buruk, cuma ibu cuma nenangin aja. Iya Bu. Jadi Bu, apakah boleh saya hanya berkonsultasi dengan si Wida agar dia leluasa menceritakan dengan saya? Iya boleh Bu. Tunggu di ruang tunggu ya Bu. Iya Bu. Oke Bu. Kayak mau tinggal ya Wida. Iya Bu. Nah, jadi apakah Wida bersedia bercerita tentang awal kronologi kenapa Wida bisa trauma? Boleh. Wida silakan cerita. Jadi gini kan Bu, itu kejadiannya 3 bulan yang lalu. Terus itu Wida ingat itu kejadiannya pada hari Senin siang hari Bu. Nah posisinya itu Wida lagi di kamar, terus tidur siang Bu. Habis itu nggak berapa lama Wida tidur siang, itu Wida merasakan goncangan yang sangat keras Bu. Terus pas Wida belum sadar kali karena tidur kan Bu, habis itu mama lari Bu, teriak-teriak gempa bangun dek bangun gitu kan Bu, sambil narik Wida gitu, sambil menuju ke arah luar. Nah waktu kami sebelum mau ke arah luar itu ada barang Wida, barang kami kayak lemari, meja itu jatuh Bu, hampir kena kami gitu. Tapi untung aja masih diberi keselamatan kan Bu. Sampailah kami di luar. Setelah kami keluar rumah, itu Wida juga melihat banyak kali tetangga Wida, orang-orang yang berlarian teriaknya sangat kuat, gempa. Ada yang bawa anak kecil, ada yang anak-anak nangis menjerit-jerit Bu. Terus pas kebetulan itu di rumah Wida itu, di tetangga Wida itu ada yang benar-benar rumahnya itu roboh Bu, dan itu bantingannya, bangunan jatuhnya itu sangat kuat Bu, sampai mengalami Wida itu kayak ngingat kalau bantingan itu sangat nggak bisa dilupakan Bu. Jadi ketika ada apapun barang yang kebanting atau apa itu langsung teringat kalau itu gempa Bu, seperti itu Bu. Kalau misalnya ada yang terbanting itu langsung ingat kalau rumah runtuh. Iya Bu, betul. Lalu kalau misalnya mimpi buruk itu, Wida sering bermimpi gitu kalau misalnya gempa itu terjadi gitu. Iya Bu, karena kan keadaannya Wida lagi tidur. Itu Jadi terulang kembali. tertrigger ke diri Iya, Bu, Wida gitu. benar. Nah jadi di sini Ibu akan mengasih solusi untuk Wida agar bisa lebih tenang ya, bukan untuk menyembuhkan. Ini masih ke tahap yang untuk lebih menenangkan gitu. Nah ketika ini kita mau tidur dulu ya. Nah misalnya Wida nih kan mau tidur, sebelum tidur itu usahakan Wida itu untuk menarik nafas terlebih dahulu, kayak kita melakukan relaksasi kan. Tarik nafas itu 5-10 kali dengan terakhir kan. Jadi coba kita lakukan ya, sebagai contoh. Tarik nafas, hembuskan. Nah gitu, itu Wida lakukan sampai Wida benar-benar merasa tenang. Nah kalau misalnya Wida udah merasa tenang, itu Wida bisa tidur gitu kan, rebahan gitu, mencari posisi dulu yang nyaman. Baru pelan-pelan itu Wida bisa tutup mata sambil tarik nafas lagi, biar lebih tenang lagi. Wida udah mulai tenang kan, udah tutup mata, itu di dalam hati Wida bilang gitu kata-kata yang menenangkan, misalnya tenang, santai gitu, jangan panik, terus bahwa semua ini baik-baik saja, kejadian itu tidak terjadi lagi gitu. Nah dari kata-kata positif yang kita ucapkan dalam hati itu bisa membawa pikiran kita menjadi tenang, hati kita menjadi tenang gitu kan. Jadi tidur kita juga tidak gelisah. Nah kalau soal tadi barang-barang yang berjatuhan, coba Wida lebih meminimalisir gitu kan rasa kaget yang berlebihan. Terus nggak apa-apa itu cuma benda yang jatuh, bukan rumah yang runtuh gitu. Nah jadi nanti misalnya kalau Wida tidur lalu mengalami mimpi buruk lagi, itu Wida bisa cerita dengan orang tua, dengan keluarga, atau dengan teman-teman. Nah karena kan kalau misalnya kita ceritakan masalah kita gitu, itu bisa meringankan pikiran kita, meringankan hati kita juga gitu, tentang kecemasan yang kita alami, seperti itu ya. Ya Bu, makasih ya Bu. Pulang ya Bu. Assalamualaikum. Salam.